nasional yang merancang arahan tentang kebijakan, sarana, dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional. Baik, slide selanjutnya, Vinka. Slide selanjutnya, Vinka. Bentar. Nggak bisa, Sok. Oke. Ya, baik. Slide selanjutnya, apa itu geostrategi? Jadi geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, pengertian ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat, perundangan, dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok untuk seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Noverius Sentosa. Untuk Noverius, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh kasus geostrategi atau ketahanan nasional dan bela negara. Salah satu contoh kasus geostrategi di Indonesia adalah masalah perbatasan negara yang dilakukan oleh Timor Leste. Sebuah negara baru yang mulai berdiri semenjak lepas dari NKRI pada tahun 1999 silam. Ini merupakan sebuah kasus geostrategi di mana masyarakat Timor Leste mengklaim wilayah Indonesia yang tepatnya ada di perbatasan wilayah mereka dengan perbatasan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Timor Leste dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Ada 5 titik yang belum bisa terselesaikan dengan baik yang akan dibawa ke meja PBB sebagai bentuk perwujudan nilai Pancasila bidang politik. 5 titik tersebutlah yaitu Tugu Banat, Nimlat, Imbate, Sungkaem, dan Humainiana yang total luas dikuasai oleh Timor Leste sebanyak 1.301 hektar. Sedangkan 3 titik yang ada di antara kelima titik tersebut adalah perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timur Tengah dan di perbatasan Belu. Penetapan batas laut pun menjadi imbas dari lemahnya dan berlarutnya penyelesaian masalah perbatasan ini. Slide berikutnya. Fungsi dari geostrategi atau ketahanan nasional dan bela negara. Fungsi geostrategi atau ketahanan nasional di Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ditunjuk untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integrasi, eksistensi bangsa Indonesia dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu
Aspek ideologi. Ketangguhan kekuatan nasional dalam ancaman dari luar maupun dalam dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang kedua itu aspek politik. Untuk mengejar ketinggalan dari negara maju, kita perlu mengadakan proses perubahan atau modernisasi, penegakan hukum dan penegakan disiplin nasional. Selanjutnya, aspek selanjutnya itu aspek ekonomi. Tangguhan kekuatan nasional dalam kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Aspek berikutnya itu aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya itu ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam untuk menjamin kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia. Baik, slide berikutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Terima kasih. Oke, untuk slide selanjutnya akan saya lanjutkan. Kesimpulannya, geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Republik Indonesia sebagai ruang lingkup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan, sarana, dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Baik, Monik. Halo? Baik, Monik. Izin bertanya. Belum perkenalkan, nama saya Monika Sasa Putri dengan NPM 217330117. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana asal-usul muncul konsep ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia? Terima kasih. Baik, Monik. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Baik, Devi, silakan. Saya Devi Oktaviani dengan NPM 217333007. Izin bertanya, apa saja yang menjadi ancaman ketahanan nasional? Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Rizky. Baik, Firza, silakan. Sebelumnya saya diri terlebih dahulu. Nama saya M. Wahyu dengan NPM 217303316. Ingin bertanya Rizky, bagaimana cara meningkatkan kesehatan nasional dalam kehidupan globalisasi? Terima kasih. Oke. Baik, sebelumnya kami izin mencari jawaban terlebih dahulu. Baik, saya
akan menjawab pertanyaan dari Monika Salsabila Putri, yaitu kapan dan bagaimana munculnya konsep ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia. Sebagai konsep dan gagasan tentang ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960-an sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Bagaimana, Monika? Apa sudah jelas jawaban dari? Sudah jelas. Baik, Monika. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Oktaviani, yang dimana pertanyaannya itu apa saja yang menjadi ancaman ketahanan nasional? Jawabannya itu hasil penelitian menunjukkan adanya 3 ancaman ketahanan nasional, yaitu ketiga ancaman itu adalah ancaman bidang pertahanan dan keamanan atau militer, ancaman ekonomi, dan ancaman ideologi. Baik, sekian jawaban saya. Bagaimana Devi, apa kabar terima? Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Firza yang pertanyaannya, bagaimanakah cara meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi globalisasi? Untuk jawabannya, pengaturan tata ruang wilayah nasional yang serasi antara kepentingan kesejahteraan dan kepentingan keamanan, pengelolaan sumber kekayaan alam dengan memperhatikan asas manfaat, pemahaman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau ideologi, kemudian penghayatan budaya Pancasila. Apakah jawabannya cukup jelas, Firza? Ya, terima kasih, Vinka. Oke, baiklah. Sama-sama. Jika jelas, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Selanjutnya, kami serahkan ke dosen pengampu, kepada Pak Febra, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada pemateri. Ya, ini sudah penyampaian cukup baik, contoh kasusnya sudah cukup baik, tapi sepertinya pertanyaan ini sepertinya, ya saya nggak tahu, ini feeling saya sepertinya sudah disetting, jadi jawabannya sudah disiapkan. Saya nggak tahu, ini feeling saya saja, kan begitu ya, sepertinya sudah disetting, pertanyaannya ada, jawabannya ada, kan begitu. Tapi ya monggo saja, ini feeling saya saja ya, semoga tidak benar, kan begitu. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan konseptual, dan itu sangat mudah sekali dijawabnya. Cari pertanyaan yang tadi disampaikan sangat mudah sekali itu, kan begitu ya. Tapi kalau pertanyaan analitis